Baik, terima kasih Pak Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar semua Pak ya, ini suara saya? Jelas nggak? Jelas. Oke, siap. Jelas, Mas Robert. Jelas. Perkenalkan, nama saya Robert Usman. Domisili saya di Sanan Wetan. Alhamdulillah kami masih diberikan kesempatan untuk bisa membantu Diskominfo atau membantu Kota Blitar dengan pengembangan aplikasi Silpusitron versi 3. Baik, langsung saja kami akan mencoba memaparkan apa yang sudah tadi dijelaskan. Nah, sekarang kita langsung praktek. Poin yang akan kami jelaskan pada video conference kali ini yaitu ada dua, nih, Bapak Ibu, ada dua. Itu yang pertama adalah Silpusitron untuk layanan kelurahan, ya. Kemudian ada Silpusitron untuk surat menyurat. Jadi poin pentingnya itu Silpusitron untuk layanan kelurahan dan Silpusitron untuk surat menyurat. Untuk Silpusitron layanan kelurahan, Bapak Ibu itu mungkin sekarang sudah yang menggunakan yang warna biru, yang versi 1 atau 2 itu. Kemudian sebentar, ini mau saya share screen ya. Sebentar. Yang Google Chrome, sebentar. Pak Ardi, ini Google Chrome nggak masuk ya di oh ini, sebentar. Baik, kelihatan ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah Silpusitron versi yang terbaru. Jadi poin pentingnya adalah di dalam sistem ini, dalam satu domain ini, dalam satu aplikasi ini ada dua sistem besar. Yang pertama adalah layanan kelurahan, okay, yang hampir sama dengan yang versi biru yang kemarin itu, yang Bapak Ibu biasa gunakan. Yang kedua adalah layanan surat menyurat. Untuk versi yang layanan kelurahan itu ada beberapa pembeda yang sangat signifikan, yaitu pertama penjenjangan mulai dari masyarakat bisa langsung daftar ya di sini. Ini pendaftaran ini masyarakat bisa langsung daftar, jadi hanya melampirkan email, kemudian NIK ya, NIK Kota Blitar. Jadi ini khusus untuk warga Kota Blitar. NIK hanya masukkan NIK, kemudian sandinya apa, dan nomor HP. Nah, setelah itu masyarakat bisa mengajukan surat. Namun untuk pada tahap yang sampai progres kali ini, itu untuk lampiran-lampiran untuk kebutuhan layanan kelurahan itu belum kami fasilitasi. Jadi hampir sama dengan yang versi pertama, yaitu hanya diketik ada persyaratan KTP, kemudian ada foto lokasi, itu hanya diketik saja. Mungkin ke depan bisa kita update. Itu ya. Jadi masyarakat bisa daftar, bisa mengajukan surat melalui website. Yang kemudian akan di-approval atau diverifikasi oleh masing-masing RT. Jadi data kependudukan ketika daftar ini nanti sudah terintegrasi. Misalnya saya berlokasi di Kelurahan Sanan Wetan, RW 03, RT 05. Ketika saya daftar, maka secara otomatis alamat saya itu lengkap karena terintegrasi dengan Dispenduk Capil. Nah, untuk persuratan saya secara otomatis nanti jika ada user RT 05 dan RW 03 Kelurahan Sanan Wetan itu hanya masuk, surat saya hanya masuk di situ. Jadi sesuai dengan wilayahnya masing-masing.
sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Jadi yang approve saya, yang hanya bisa nge-approve saya, ya Bapak RT 05. Kemudian ketika disetujui, maka secara otomatis Bapak RW. Dan selanjutnya langsung ke Kelurahan Sanan Wetan. Seperti itu gambarannya. Berlaku juga untuk daerah yang lain, di kelurahan-kelurahan yang lain di Kota Blitar. Jadi sesuai kamarnya. Itu opsi pertama. Opsi yang kedua, itu dari RT bisa membuat surat, kemudian naik lagi ke RW. Opsi ketiga, dari RW naik. Dan yang terakhir, yang biasa atau masyarakat itu langsung datang ke kelurahan, kemudian operator dari kelurahan itu membuat sebuah surat. Jadi ini saya jelaskan step by step dulu ya. Kemudian untuk username dan password masing-masing kelurahan, apakah Bapak Ibu semua sudah sudah mendapatkannya untuk yang layanan kelurahan? Halo? Pertanyaannya gini, Mbak Obed, username passwordnya sama ada dengan yang versi sebelumnya yang saat ini digunakan. Oh, kalau yang beda berarti belum dibagikan. Nanti setelah ini akan dibagikan untuk yang versi terbaru ini. Nantinya akan kita bagikan. Nah, secara singkat saya akan mencoba mendemokan masuk sebagai kelurahan ya. Nanti secara detail, karena bagaimanapun kesempurnaan aplikasi itu kalau tidak segera diuji coba nanti tidak menemukan celahnya. Makanya pasti nanti ada proses penyempurnaan dan mulai Januari atau mulai hari ini nanti kita segera uji coba dan akan melakukan penyempurnaan. Baik. Jadi pembedanya itu tadi ya, ada dua aplikasi di Silpusitron versi 3, itu ada surat menyurat untuk surat dinas, ada layanan kelurahan. Nah, untuk yang SSO ini, untuk saat ini kita fokuskan untuk layanan surat menyurat. Jadi Bapak Ibu, seperti yang ditanyakan oleh Pak Dani dari Kelurahan Kauman tadi, apakah operator-operator itu satu kelurahan satu operator? Tidak. Jadi semuanya yang punya NIP yang terdaftar di BKD itu nanti bisa membuat surat dan di situ ditentukan nanti, dan itu terintegrasi dengan BKD. Jadi misalnya saya pegawai, saya pegawai Kelurahan Sanan Wetan. Kemudian saya dipindah ke Kelurahan Bendo. Nah, ketika NIP saya, NIP saya login, itu secara otomatis kalau data di BKD itu sudah berubah, maka ketika saya login Silpusitron ini, maka secara otomatis wilayah saya adalah surat menyurat dinas di Bendo. Jadi seperti itu. Di SSO ini kita khususkan untuk sementara ini untuk yang surat menyurat dinas. Ya. Baik, kita langsung saja secara singkat. Jadi ini saya contohkan masuk sebagai Pakunden ya. Mohon maaf, masuk sebagai Pakunden. Jadi setiap kelurahan itu memiliki dua level user ya. Ada yang namanya operator kelurahan, ada yang namanya lurah. Jadi ada operator kelurahan, ada lurah. Untuk yang operator kelurahan ini adalah bisa memverifikasi surat yang dari bawah, dari RW atau RT, kemudian bisa langsung membuat surat, ya. Jadi pemohon datang langsung ke kelurahan. Nah, itu jadi bisa ada proses manual, masih proses cetak, ataupun langsung menggunakan teknologi tanda tangan digital. Teknologi tanda tangannya ada dua opsi, bisa langsung cetak tanda tangan basah di sistem yang kami hadirkan saat ini. Jadi ada fleksibilitas. Namun nanti menunggu kebijakan dari pimpinan,
apakah bisa saja harus menggunakan TTE, itu nanti kita menunggu kebijakan. Tapi untuk saat ini bisa melakukan proses manual tanda tangan basah. Jadi operator kelurahan itu membuat surat, kemudian cetak, kemudian tanda tangan basah oleh Bapak Lurah atau sekretaris, ataupun menggunakan proses tanda tangan digital. Langsung saja saya akan masuk. Jadi ini contohnya admin@pakunden. Nanti username password bisa dibagikan ke masing-masing kelurahan. Diklik login regulernya, ya. Oke, kita akan langsung masuk dashboard. Nah, di dashboard ini apabila nanti muncul datanya kalau ada surat yang perlu diproses dari RW, maksudnya surat dari bawah, ataupun ada penolakan dari lurah. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Wah bahwasannya ada berbasis web, ada berbasis mobile. Untuk saat ini, jadi saya ingatkan lagi ya, di aplikasi Silpusitron ini ada 2 aplikasi besar, yaitu surat menyurat kelurahan dan surat dinas. Nah, di Silpusitron ini yang untuk versi kelurahan itu yang hanya bisa menggunakan mobile adalah bagian lurah. Jadi apabila nanti oleh sekretaris kelurahan atau operator kelurahan itu siap ditandatangani secara digital, maka secara otomatis masuk di aplikasi mobilenya. Hanya itu saja sementara ini. Namun untuk semua proses yang lain itu masih menggunakan versi yang web. Baik, setelah berhasil login, itu kita akan dihadapkan dengan menu halaman dashboard. Kemudian yang perlu kita cek di sini adalah halaman setting dasar, ya. Apa saja yang ada di setting dasar ini? Di sini kita ada tombol edit, ya, masuk setting dasar, kemudian kita masuk menu edit, ya, di sini. Nah, di sini yang harus kita lakukan adalah ini, insya Allah semua data sudah kami lengkapi, mungkin ada beberapa yang harus dengan Bapak Ibu sempurnakan. Jadi nanti Bapak Ibu masukkan kode pos dan sini coba dicek lagi apakah sudah benar apa belum. Untuk wilayah ini jangan dirubah, ya. Kemudian kode kecamatan, Mendagri, kode kelurahan ini sesuai, nama camat. Nah, untuk yang versi layanan layanan kelurahan itu ini harus dimasukkan secara manual, nama camatnya, nama lurahnya. Namun untuk yang surat menyurat dinas itu secara otomatis terintegrasi dengan BKD yang nanti akan kami demokan juga. Jadi secara singkatnya seperti ini. Kemudian apabila Bapak Ibu pengen mencoba, misalnya ini sudah akhir tahun, pasti nomor suratnya sudah banyak. Nah, Bapak Ibu tinggal memasukkan nomor terakhir surat berapa, misalnya sudah mencapai 900, berarti tinggal memasukkan 900. Nah, maka secara otomatis nanti waktu pembuatan surat akan muncul seperti itu. Ini untuk menu setting dasar. Kemudian ada data pengajuan. Nah, di sini ada menu data pengajuan. Ini adalah semua surat-surat itu terarsip di sini, ya Bapak Ibu. Mulai NIK-nya, namanya, jenis suratnya. Jadi misalnya ada surat berpergian, boro dan sebagainya. Kemudian alamat serta ditulis kapan, nomor suratnya berapa. Nah, di sini ada tombol gambar mata, ini adalah untuk melihat previewnya. Kemudian di sini ada edit, kemudian ada cetak. Kita cek satu-satu. Sebelum kami lanjutkan, jadi ini adalah proses tanda tangan yang
tanda tangan digital atau TTE tanda tangan elektronik, itu nanti jadinya adalah seperti ini. Nah, memang tidak kelihatan apa bedanya. Nah, ini kenapa masih kosong padahal sudah ditandatangani, karena di sini di setting dasar ini Bapak Ibu harus mengupload gambar tanda tangan. Nah, nanti tinggal kesepakatan dengan Pak Wah atau pimpinan yang lain, apakah tanda tangannya itu murni barcode atau QR code atau tanda tangan yang custom seperti ini. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti misalnya dikasih gambar logonya Kota Blitar misalnya ya, itu tinggal pilih saja gambar tanda tangannya. Nanti ketika ada proses tanda tangan digital berhasil, itu nanti munculnya di sini. Ya, karena di Kelurahan Pakunden ini gambar tanda tangannya kosong, saat tanda tangan digital itu yang muncul adalah kosong. Seperti itu ya. Lalu apa bedanya dokumen yang tertandatangani secara digital dan tidak? Akan kami tunjukkan sebentar, secara sekilas saja. Sebentar ya. Oke, sebentar. Oh, enggak muncul ya. Ini kelihatan ya, Bapak Ibu? Pak Ardi kelihatan Pak Ade ya? Gambar PDF? Belum, masih kelihatan yang di browser ya Pak. Oh, sebentar. Share screen-nya diganti. New share. Nah, ini sudah muncul ini. Jadi yang membedakan apa sih tanda tangan digital itu? Bukan gambar terus ditemplate teng surat nonton boten. Itu sama aja dengan bohong. Tapi bukan gambar yang muncul, tapi di sini ketika PDF itu dibuka menggunakan aplikasi PDF Reader, itu nanti di samping kiri itu ada gambar seperti ini, bisa Adobe Reader atau apa, itu di sini ada. Nah, di sini kita bisa ngecek sertifikatnya, ya, contohnya ini. Nah, sertifikat, ya ini, kemudian detailnya seperti ini. Jadi ada kode-kode yang disematkan dalam surat yang tidak bisa dimanipulasi. Sehingga ketika ada perubahan di suratnya itu, PDF-nya, itu pasti nanti akan ada tandanya di sini. Jadi ada informasinya yang melekat. Ini ditandatangani kapan, oleh siapa. Nah, dan itu melekat masing-masing kepada yang menandatangani. Artinya gini, Bapak Ibu nanti mendaftar ke bagian persandian, Bapak Ibu mendapatkan username dan password tanda tangan digital, itu itu nanti muncul di sini yang menandatangani misalnya Bapak Wahyudi Eko Surono ditandatangani kapan. Nah, ketika filenya itu rusak, pasti di sini ada. Dan file itu bisa dikirimkan ke bisa baik email ataupun WA. Jadi seperti itu ya, gambaran singkatnya seperti itu. Nah, saya kembali lagi, jadi itu tanda tangan digital. Saya kembali lagi, ini untuk yang menu data pengajuan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat seperti ini. Kemudian bisa kita bisa mengeditnya di sini, maksudnya di data pengajuan. Nah, nanti kalau statusnya dia sudah tanda tangan lurah, TTE lurah, dia tidak bisa diedit. Artinya dokumen itu melekat di istilahnya hampir sama dengan tanda tangan basah, sudah tidak bisa dirubah lagi. Nah, ini contohnya. Itu untuk menu data pengajuan. Kita bisa hapus
bisa edit, bisa lihat. Kemudian kita bisa memfilternya berdasarkan NIK, bisa memfilternya berdasarkan jenis suratnya, misalnya izin usaha mikro atau surat keterangan kehilangan. Kita bisa meresetnya di sini. Kita mencari bisa berdasarkan nomor urut surat, misalnya nomor 30. Nah, ini muncul nomor 30. Kita bisa reset. Kita juga bisa menentukan per halaman ini itu bisa berapa. Seperti itu ya. Oke, ini adalah kewenangan penuh dari operator kelurahan atau sekretaris kelurahan ya. Kemudian kita akan mencoba menu buat pengajuan. Bentar, saya akan mencoba mengcopy salah satu NIK dan akan mencoba proses integrasi dengan Disbenduk Capil. Baik, nah, ini NIK-nya. Ketika kita klik menu buat pengajuan, ya, ketika kita klik menu buat pengajuan, ini ada menu seperti ini, ya, ada menu seperti ini. Dan menu ini, mohon maaf, ketika kita login, ketika masyarakat login, ya, tadi kan saya jelaskan, ketika masyarakat login itu harus menginputkan NIK. Nah, masyarakat login dia tidak bisa muncul seperti ini, dia tidak bisa diedit. Artinya satu NIK itu ya hanya buat surat untuk NIK-nya dia sendiri. Misalnya saya terdaftar untuk NIK saya login ke Silpusitron. Ketika saya buat surat, ini mati untuk masyarakat ya, ini untuk masyarakat. Jadi saya tidak bisa membuatkan surat untuk orang lain, ya. Kuncinya itu. Tapi untuk kelurahan itu bisa untuk membuat surat untuk NIK khusus untuk kelurahannya masing-masing. Kita akan mencoba get data. Nah, ini sudah terintegrasi dengan Disbenduk Capil Kota Blitar. Oke, pastikan statusnya di proses kelurahan, tanggal pengesahannya tanggal berapa, kemudian nomor urutnya nomor berapa. Ini kemarin ada permintaan nomor urut sementara jadi otomatis, tapi nanti kalau misalnya ada harus otomatis, ini saya matikan. Kemudian jenis izinnya, nah ini Bapak Ibu tinggal memilih. Jadi di sini hampir sama dengan yang lama lah, cuman tampilannya agak berbeda sedikit ya. Nah, ini permohonan kartu tanda penduduk seperti ini, gitu ya. Oke, kemudian untuk yang jadi misalnya ini, kemudian misalnya saya surat keterangan selesai, tanggal mulai karantina misalnya 2 Desember ya. Tanggal selesai karantina adalah 16 Desember. Ini manual. Penunjangnya bisa diisi, bisa tidak. Kemudian saya tekan tombol simpan. Nah, seperti ini jadinya. Maka secara otomatis muncul sesuai dengan di kopnya ini juga sesuai dengan kelurahan masing-masing. Seperti itu. Nah, nanti ketika statusnya ini sudah diproses kelurahan, maka di mobile, di aplikasinya mobile lurah itu nanti akan muncul. Nanti yang akan kita share-kan ya. Kita share aplikasi untuk khusus untuk kelurahan, untuk lurah-lurah ya. Itu nanti surat ini akan muncul dan perlu ditandatangani secara digital. Dan ini juga bisa langsung proses cetak. Kita cek di data pengajuan ya. Nah ini Muhammad Yusron, surat keterangan selesai mandiri. Nah ini bisa langsung dicetak. Jadi apabila ini yang saya katakan tadi adalah apabila menggunakan opsi tanda tangan basah. Namun semuanya terrekod di sini database.
Mungkin itu untuk gambaran awal untuk yang hasil positron versi surat kelurahan. Berikutnya akan kami jelaskan yang surat menyurat dinas. Sebelum saya lanjutkan, ini langsung lanjut atau gimana Pak Ardi? Gini Pak, untuk yang tanda tangan elektronik kan hanya tersedia kan untuk yang layanan kelurahan. Jadi nanti tadi ada yang bertanya dari Kelurahan Gedok, Pak Lurah Judituhu, minta didemokan bagaimana memasukkan tanda tangan elektronik. Oke. Monggo didemokan aja versi Android-nya, lalu bagaimana memasukkan tanda tangannya secara elektronik. Sebentar. Kalau di Zoom mobile itu, sebentar Pak. Gimana ya caranya mendemokan di Zoom untuk mobile ya? Atau mungkin kalau memang ada videonya di play sebentar aja Pak, khusus untuk yang tanda tangan memasukkan tanda tangan elektroniknya yang versi mobile. Memang tidak bisa di-share Zoom. Oke. Yang video atau nanti kami bagikan khusus, ini belum kami siapkan soalnya. Bentar Pak. Video. Mas Obed, untuk tanda tangan digital sementara ceritakan aja. Jadi gini. Ceritakan alurnya aja. Ya, siap. Nanti, nggih. Bentar ya. Jadi yang tanda tangan digital yang versi web itu yang ada di layanan surat menyurat. Untuk layanan kelurahan itu nanti prosesnya seperti ini. Ketika seorang segel ini membuat surat dan status suratnya adalah di proses kelurahan, itu nanti akan muncul di aplikasinya Bapak Lurah. Jadi Bapak Lurah itu ketika login itu nanti langsung disodori form, harus memasukkan password untuk TTE-nya yang diperoleh dari bagian persandian ya. Nah, nanti harus masukkan itu. Setelah itu nanti ada list. Oh, misalnya ini ada Muhammad Yusron. Kemudian di situ ada tombol approve. Ada tombol approve atau tanda tangan atau tombol tolak. Nah, misalnya oh ini ternyata suratnya kurang misalnya, itu bisa kelurahan itu Pak Lurah itu bisa menolak itu. Maka nanti statusnya di sini adalah ditolak lurah ataupun disetujui. Nah, ketika disetujui oleh Bapak Lurah itu maka secara otomatis tertandatangani secara digital dan statusnya berubah menjadi TTE seperti ini. Nah, nanti dokumen yang di-download ini ya itu jadi misalnya nanti itu bisa diberikan via WA atau apa. Jadi misalnya Bapak Lurah tidak sedang di kantor ya, padahal ditunggu oleh masyarakat. Masyarakat memohon ke kelurahan, ya kan? Diproses kelurahan, muncul di HP-nya Pak Lurah, di-approve, maka ketika approve statusnya jadi seperti ini. Nah, bagaimana menyerahkan surat itu? Tinggal kita download saja, kemudian kita berikan secara soft copy. Seperti itu. Nah,
Itu kalau masalah aturan, kami mohon maaf belum mengetahui apakah sudah ada peraturan pemerintah apa belum terkait dengan, maksudnya peraturan perdanya terkait ini. Tapi yang jelas seperti KK itu kan sekarang semuanya sudah menggunakan proses tanda tangan digital. Seperti itu mungkin Pak Wah gambaran singkatnya. Nah, untuk lebih jelas yang nanti ada di di proses aplikasi surat dinas seperti itu. Gitu Pak Wah, gambaran singkatnya. Untuk videonya nanti saya kirim. Ya, untuk ini, untuk tanda tangan digital itu sebetulnya ada dua pola, ada dua cara. Yang pertama kita bisa dibuatkan oleh Kominfo. Yang kedua itu nanti bisa dari masing-masing yang bisa mengajukan ke Kominfo. Jadi melalui ada aplikasi tersendiri. Mungkin untuk tanda tangan digital bisa dijelaskan oleh nanti dijelaskan tersendiri oleh bidang persandian Pak Andi nanti untuk menjelaskan secara singkat masalah tanda tangan digital. Untuk monggo dilanjut untuk yang lain. Untuk apa? Paparan yang lain, Mas Obed. Oke, terima kasih. Jadi kami berharap Zoom ini tidak berhenti sampai di sini. Artinya nanti Bapak Ibu dari kelurahan itu nanti ada proses lagi yang sampai bisa ya. Jadi seperti itu. Ini gambaran singkat untuk yang aplikasi surat menyurat. Aplikasi surat kelurahan. Ya. Jadi untuk khusus sekretaris kelurahan itu ada menunya seperti ini. Oke. Kemudian saya akan melanjutkan untuk penjelasan secara singkat. Ini saya keluar ya, Saya menjelaskan secara singkat bagaimana untuk penggunaan aplikasi surat dinas ya, surat dinas menggunakan Silpusitron versi 3. Bapak Ibu kalau penasaran bisa. Sebentar Mas Obed. Ini sebelum masuk ke surat menyurat dinas, ya. Ini ada pertanyaan masalah Silpusitron dalam chat itu, silakan dijawab. Sebentar, saya cek dulu ya Pak ya. Oke. Nah, untuk versi publik mobile tidak ada. Jadi hanya versi web. Jadi masyarakat bisa langsung mendaftar. Karena apa? Karena suratnya ini template-nya sangat banyak. Kami menyarankan menggunakan versi web. Untuk proses berikutnya, apakah RT sudah mendapatkan pelatihan? Nah, ini nanti ada proses selanjutnya. Yang jelas sudah kami siapkan mesinnya atau fiturnya sudah kami siapkan. Permasalahan pelatihan nanti monggo direncanakan kembali. Apakah Silpusitron versi ini sudah terintegrasi dengan kecamatan untuk rekomendasi camat? Untuk saat ini belum. Untuk saat ini belum, tapi itu insya Allah fitur itu bisa kami buatkan. Jadi nanti berdasarkan camat. Kalau misalnya itu terintegrasi dengan kecamatan, maka wajib hukumnya menggunakan TTE agar bisa terintegrasi atau tanda tangan digital. Apakah surat yang di TTE tidak diberikan akses pencetakan di bagian operator? Nah, ini untuk memfasilitasi masyarakat yang masih belum. Jadi begini, TTE ini tidak melekat kepada pemohon, ya. TTE ini tidak melekat pemohon. Apakah misalnya saya mengajukan KK baru itu kan sudah menggunakan tanda tangan elektronik, apa dari Dismeduk Capil ya, kan tidak peduli apakah saya punya HP atau tidak. Artinya proses
TTE itu bisa dikerjakan dengan kondisi apapun, tanpa harus melihat kondisi apakah punya smartphone atau tidak. Untuk alamat web versi masyarakat ini sama, jadi semuanya aksesnya di sini. Silpusitron V2 blitarkota.go.id. Nanti saya kirim di chat ya. Seperti ini. Kemudian peran kecamatan ini untuk sementara perlu kami bahas lanjut ya, karena hanya ada beberapa surat, misalnya kayak kemarin kalau nggak salah di usaha mikro itu memang ada peran kecamatan. Nah, untuk bisa berproses berjenjang secara integrasi itu berarti harus menggunakan tanda tangan digital. Seperti itu. Untuk notifikasi sementara ini kami belum, jadi Bapak Lurah harus selalu ngecek HP-nya atau via WA. Mungkin seperti itu. Untuk yang ke depan insya Allah kami sempurnakan lagi. Ya, untuk pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab. Jadi ini untuk yang kecamatan, yang rekomendasi kecamatan itu akan dikembangkan terus. Sebetulnya yang perlu rekomendasi dari kecamatan itu apa saja nanti disampaikan ke kami untuk dikembangkan lagi untuk silpusitronnya. Terus untuk yang versi mobile, yang versi Android, yaitu tadi tetap kami usahakan. Tetap diusahakan aplikasi silpusitron ini menggunakan Android secara penuh. Nanti bagaimana caranya tetap kami kembangkan. Sementara karena kendala tadi banyaknya form-form format-formatnya sehingga agak kesulitan, tapi tetap akan kami usahakan, akan kami cari solusi bagaimana bisa digunakan melalui apapun seperti itu. Mungkin itu untuk tambahan dari kami, dan aplikasi ini tetap akan terus dikembangkan sehingga menjadi mudah untuk digunakan. Mungkin itu, monggo dilanjut Mbak Obed.